Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen produksi lokasi. Penentuan lokasi fasilitas perusahaan baik pabrik, kantor maupun toko sangat berpengaruh terhadap aktivitas rantai nilai karena berkaitan erat dengan keterjangkauan terhadap pemasok eksternal dan konsumen akhir. Perusahaan cenderung memilih lokasi yang dekat dengan pemasok bahan berkualitas tinggi atau tenaga kerja berbiaya rendah, di mana kadangkala berbeda jauh dari jangkauan konsumen atau pasar. Pemilihan lokasi perusahaan industri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada praktiknya akan cenderung berbeda antara pabrik yang satu dengan yang lain, menyesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Faktor primer adalah faktor yang wajib dipenuhi karena jika tidak, maka operasional tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Yang kedua, faktor sekunder merupakan faktor yang sebaiknya disediakan dan apabila tidak pun maka operasional masih bisa berjalan meskipun dengan biaya ekstra. Keputusan strategi sering bergantung pada jenis bisnisnya. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimalisasi biaya, sedangkan pada bisnis eceran dan pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada maksimisasi pendapatan. Strategi lokasi untuk gudang dapat dipertimbangkan sebagai kombinasi biaya dan kecepatan pengiriman. Secara umum, tujuan strategi lokasi adalah maksimalkan keuntungan dari lokasi tersebut. Pilihan-pilihan lokasi mencakup 1. Tidak pindah, tetap memperluas fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang, tetapi menambahkan fasilitas lain di lokasi yang berbeda. 3. Menutup fasilitas yang sekarang dan pindah ke lokasi yang lain. Berikut juga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Memilih lokasi fasilitas menjadi semakin rumit dengan adanya globalisasi tempat kerja. Globalisasi terjadi karena perkembangan berikut. 1. Ekonomi pasar. 2. Komunikasi internasional lebih baik. 3. Perjalanan pengangkutan barang yang lebih cepat serta lebih dapat diandalkan. 4. Semakin mudahnya arus kas antar negara. Dan 5. Perbedaan biaya tenaga kerja yang tinggi. Ya, selain globalisasi, juga masih ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi. Di antaranya ada produktivitas tenaga kerja, valuta asing, dan perubahan sikap terhadap industri, sikat kerja, serta penetapan zona, polusi, pajak, dan sebagainya. Berikut juga ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi. 1. Kepadatan penduduk. 2. Penghasilan. 3. Zona. 4. Jumlah trafik. Alasan mengapa harus mempertimbangkan kepadatan penduduk, yaitu kepadatan penduduk juga menjadi salah satu indikator besarnya potensi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis pada suatu pasar usaha. Jika mempertimbangkan penghasilan, itu alasannya kepadatan penduduk tidak linear dengan daya beli masyarakatnya, maka berarti lokasi itu tidak tepat sebagai tempat atau pusat perbelanjaan. Zona jika lokasi yang dipilih bukan daerah perdagangan semacam shopping mall atau tidak cocok dengan usaha kita sebaiknya tidak dipaksakan. Contohnya saja, zona industri dibangun sebuah usaha Carrefour. Jumlah traffic, banyaknya aktivitas kendaraan atau orang-orang yang berada pada suatu lokasi juga mempengaruhi besar suatu usaha. Banyaknya aktivitas tersebut membuktikan bahwa lokasi tersebut sering dilalui banyak yang melewati tempat tersebut. Kemudian akses lokasi juga perlu diperhatikan sehingga mudahnya orang-orang untuk memasuki area usaha itu sendiri. Di samping kriteria di atas tadi, berikut juga ada kriteria demografik lainnya dalam memilih lokasi paling strategis dalam penempatan suatu usaha. Antara lainnya ada usia penduduk yang menjadi target pasar Anda, juga jumlah kepala keluarga baik penduduk yang bekerja kantoran ataupun jumlah penduduk yang berpendidikan serta rata-rata income dari setiap keluarga maupun individu pada suatu lokasi tersebut. Karena persentasenya akan mempengaruhi kategori jumlah konsumen potensial suatu usaha nanti. Lalu ada jumlah penduduk baik pria maupun wanita, jumlah tersebut akan mempengaruhi target persentase besar usaha Anda.
Langkah akhir dari proses keputusan lokasi adalah memilih lokasi khusus dalam satu komunitas. Perusahaan harus memilih satu lokasi yang paling sesuai untuk pengiriman, penerimaan, batas zona, layanan umum, ukuran, dan juga biaya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu 1. Ukuran dan biaya lokasi, 2. Sistem transportasi, 3. Batasan daerah, 4. Kedekatan kepada jasa atau pasokan yang dibutuhkan, 5. Permasalahan dampak lingkungan hidup. Metode evaluasi alternatif lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Metode ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor yang terkait yang disebut faktor penunjang keberhasilan. Menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor. Contohnya 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Keenam, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Yang kedua, analisis titik impas lokasi. Merupakan penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi. 3 tahap dalam analisis titik impas lokasi adalah 1. Tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Yang ketiga, metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimasi biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Keempat, model transportasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran ke beberapa titik permintaan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.